adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Nah, tadi kan kita udah bernyanyi buat Tuhan, udah bersuka cita, memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga mau melakukan aktivitas. Siapa yang udah siap? Udah siap semua ya? Yuk kita mulai. Hari ini, Kak JJ mau cerita tentang seekor domba yang kecil. Coba tebak, gimana suara domba? Ya, betul. Embe, embe, seperti itu ya. Wah, si domba hari ini mau mengajarkan kita tentang sesuatu. Apakah itu? Kita harus menjadi domba yang taat. Domba kecil ini bernama Dombi. Si Dombi ini tiap hari dipelihara oleh gembalanya bersama teman-temannya. Teman-temannya ada banyak sekali. Setiap hari, Bapak Gembala jalan dari satu bukit ke bukit yang lain. Kemudian, dia juga jalan mencari sungai untuk domba-dombanya. Bapak Gembala ini juga membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Nah, Bapak Gembala ini adik-adik punya banyak domba. Tahu nggak dia punya berapa? Dia punya 100 domba adik-adik. Wah, banyak banget ya. Setiap hari harus dikasih makan. Makannya apa kalau domba? Hah? Bakso? Bukan. Dikasih makan rumput yang hijau yang masih segar. Itulah makanan domba. Nah, seperti itu pekerjaan Bapak Gembala setiap hari-harinya, adik-adik. Dari pagi, siang, sampai petang. Dan pada suatu hari, Bapak Gembala membawa domba-dombanya untuk mencari makanan, mencari rumput buat domba-dombanya. Tetapi hari itu si Dombi, waktu dia lagi makan rumput nih, dia melihat seekor kupu-kupu yang sangat cantik. Ada kupu-kupu yang terbang. Bagus sekali. Dia kejar kupu-kupunya adik-adik. Dia lupa kalau dia nggak boleh terpisah dari teman-temannya. Nanti aja. Aku kan mau main sebentar, katanya. Kemudian dia kejar kupu-kupu itu adik-adik sampai nggak kerasa dia udah jauh dari teman-temannya. Akhirnya dia tersesat. Nah, dia sendirian adik-adik, dia sangat takut. Sedangkan kupu-kupunya udah terbang jauh, gak bisa ditangkap. Akhirnya si Dombi kebingungan. Waduh, kok aku sendirian? Aku di mana ini? Aku gak bisa pulang sendiri. Dia bingung adik-adik. Sementara teman-temannya sudah pulang semuanya. Sudah jalan sama Bapak Gembala. Sekarang, Bapak Gembala mau memasukkan domba-dombanya ke dalam kandang. Coba, siapa yang masih ingat? Tadi dombanya ada berapa? Ya, betul. Ada 100. Coba kita hitung ya. Mulai dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pinter banget nih berhitungnya nih. Sekarang kita hitung ya, dari 10, 20, 30, sampai seterusnya. Loncat ya 10-nya. Siap? Hitung ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Udah berapa adik-adik? Udah 90. Berarti kurang berapa? Betul, kurang 10 domba lagi. Wah, matematikanya hebat nih kalian. 10 lagi ya, kita hitung sama-sama. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Loh, mana lagi nih? Loh, kok kurang 1?
Harusnya 100 ya. Kemudian Bapak Gembalanya periksa nih, siapa ya yang kira-kira nggak ada nih? Oh, ternyata si Dombi. Akhirnya Bapak Gembalanya mulai jalan. Dia mencari Dombi dan panggil-panggil. Dombi, Dombi, where are you? Dombi. Seperti itu. Kira-kira Dombinya dengar nggak adik-adik? Belum, Dombinya belum dengar. Dombinya lari. Sampai akhirnya dia kepleset, jatuh dia. Jatuhnya ke dalam jurang, kakinya nyangkut di ranting pohon. Kemudian kena duri, jadinya kakinya berdarah ya. Dia bersuara pelan. Bapak Gembala, tolong aku di sini. Bapak Gembalanya dengar nggak? Belum dengar. Bapak Gembalanya juga panggil-panggil, masih cari-cari Dombi. Dombi, Dombi, kamu di mana? Nah, Dombinya udah mulai denger nih. Terus dia berkata seperti ini. Aduh, nanti aku dimarahin. Aku pasti dipukul, kata si Dombi. Padahal Bapak Gembala itu sayang banget sama Dombi. Makanya Dombi tetap dicari. Kemudian Bapak Gembala panggil lagi. Dombi, Dombi, di mana kamu Dombi? Seperti itu. Lalu Dombi bersuara pelan. Aku di sini, Bapak Gembala. Wah, Bapak Gembala sudah mulai dengar. Kemudian Bapak Gembala mulai naik-naik, lalu dia lihat ke bawah. Wah, Dombi masuk jurang. Kemudian Bapak Gembala turun dan dia mengangkat Dombi yang jatuh ke jurang itu. Kemudian Dombi digendong, ditaruh di atas pundak Bapak Gembala itu. Wah, kasihan sekali. Badan Dombi penuh dengan luka. Lalu Dombi dibawa pulang oleh Bapak Gembala. Sewaktu sudah sampai, Dombi diobati oleh Bapak Gembala ini. Kemudian Dombi berkumpul lagi bersama teman-temannya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari sini ya. Dombi nggak mau taat. Dia nggak peduli sama gembalanya. Jadi, Dombi menerima akibatnya. Dia tersesat, dia jatuh dalam jurang, dia terluka. Tapi Bapak Gembala tetap baik ke Dombi. Dia tetap mengasihi Dombi. Dombi tetap dicari meskipun Dombi nakal. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua loh adik-adik. Meskipun kita nakal, Tuhan Yesus tetap mencari kita. Tuhan Yesus tetap menggendong kita. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak mengasihi dosanya. Tuhan Yesus benci dengan dosa. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik untuk kita. Dia selalu membawa kita ke tempat yang baik, seperti gembala membawa domba ke padang rumput yang hijau dan ke sungai. Di dalam kitab Mazmur pasal 23, diceritakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Yuk kita baca ya. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Dari Mazmur 23 tadi ada lagunya loh. Lagunya seperti ini. Bahwa Tuhan itulah gembalaku, bahwa
itulah gembalaku, maka aku tidaklah kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Amin. Haleluya. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas, sekali lagi kakak ajak adik-adik untuk membaca ayat lagi ya, di Yohanes 10 ayat 11. Disiapin ya. Lalu kita baca bareng-bareng. Sudah siap? Pakai suara yang keras ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Amin, haleluya. Kita mau lanjut ke aktivitas ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya kita melakukan activity. Ayo tebak. Sekarang kita mau bikin apa? Sekarang kita mau bikin dombi. Nih dombinya kecil, lucu, kayak di cerita tadi ya. Kita harus nyiapin beberapa alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, ini ada bekas aqua gelas ya. Terus ada lem, ada juga gunting, dan ada juga double tip. Terus yang paling penting nih, kapas buat bikin bulu-bulunya. Terus ada cotton bud buat bikin kakinya. Nah, yang terakhir ada spidol buat bikin mata sama hidungnya sama mulutnya. Kita langsung aja adik-adik. Yang pertama kita harus menggunting bagian bawah dari ini, bekas aqua gelasnya. Kita gunting ya, kira-kira aja. Guntingnya pelan-pelan biar rapi. Nah, kalau misal kurang rapi, bisa dirapiin. Kayak ini kan kurang rapi, bisa dirapiin, digunting sedikit gitu ya. Nah, habis itu mari kita bikin untuk bulu dombanya. Bulu dombanya itu caranya ambil kapas, lalu kita buka jadi dua kayak gini. Terus adik-adik bisa ambil yang di dalam ini ya, kayak gini. Terus dibentuk bulat-bulat ya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti dikumpulin aja, dibikin banyak. Nah, udah jadi deh buat bulu dombanya. Dikumpulin sini ya. Lalu habis itu kita mau menempelkan double tip ke potongan gelas yang tadi kita udah potong ya. Kita buka double tipnya. Pertama bagian atasnya dulu di sini. Tempelin ya sampai ke bawah, sampai sini, sampai ke bawah sini. Pokoknya harus rata buat nempelin double tipnya. Kalau masih ada yang bolong kayak gini, tempelin lagi aja ya. Kalau bagian atasnya udah, berarti sekarang tinggal di bagian sini, bawahnya sini melingkar ya, ditempelin double tipnya.
Nah, kalau udah rata nempelin double tipnya, lalu bisa dilepas tuh ya semuanya. Terus kita mulai menempel kapasnya. Dimulai dari atas ini dulu ya. Usahakan sampai rata dulu, lalu baru ke bawah-bawah-bawah. Kalau bagian atasnya udah, sekarang kita lanjut menempel yang bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya itu ditempel melingkar ya, dari atas melingkar sampai ke bawah. Nah, ini udah rata tertutup semua ya sama kapas, udah full sama bulunya. Kalau gitu berarti sekarang kita tinggal bikin kepalanya. Gimana bikin kepalanya? Seperti ini adik-adik. Kita ambil kapas, lalu dibagi dua lagi. Dan ini kita bulut-bulutin seperti ini. Lalu yang bulut ini dimasukin ya ke kapas yang satu. Kalau udah, ditarik seperti ini. Dibentuk kepala ya, bulat gitu. Kalau dirasa udah cukup bulat, kita tempelin ke badannya yang tadi. Pakai apa? Pakai lem, bisa lem kertas. Kakak pakai ini. Kita kasih lemnya di pucuk sini ya. Ini mukanya, di belakangnya sini kita kasih lem. Nah, sekarang kita tinggal tempel aja ke badannya. Kita tempel ke sini. Dikencengin ya. Kalau udah tempel, sekarang tinggal kasih mata, hidung, sama mulutnya ya. Pakai spidol. Nah, sekarang kita bikin matanya. Dibikin lucu ya. Terus hidungnya, terus mulutnya. Nah, punya Kak Jeje udah hampir selesai nih. Tada! Habis bikin kepalanya, sekarang berarti tinggal kurang apa? Betul, ini kurang kaki. Kaki domba ada berapa? Ada 4. Untuk kakinya kita bikin pakai cotton buds ya. Cotton budsnya berarti kita sediain 4. Lalu ditempel di dalam sini. Ditempelnya bisa pakai solasi, bisa juga pakai double tip, seadanya aja. Karena Kak Jeje punyanya double tip, jadi Kak Jeje pakai double tip. Gini ya, tempelin double tip, lalu ditempelin ke dalam sini. Nah, disesuaiin posisi kakinya sama badannya ya. Jangan sampai miring atau kependekan atau kepanjangan. Nah, ini punya Kak Jeje udah jadi nih. Udah ada mukanya, udah ada kakinya. Nah, kakak tunggunya kalian ya. Kalian bikin video sambil pegang domba ini, domba kalian, hasil karya kalian, sambil kalian menghafal Mazmur 23 ayat 1. Nanti dicari sendiri ya. Dihafalkan, lalu bikin video. Jangan lupa kirim ke grup. Contoh videonya seperti ini. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Kakak tunggu ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.